Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah sintaksis, Ibu Dr. Ermawati Sulaiman SPD MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Felicia Wana Putri, Sutiara Mayulis, dan Wice Ayu Cahyani. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai hasil review artikel yang telah kami lakukan. Artikel yang kami review berjudul Struktur Frasa pada Bungkus Makanan Berbahasa Indonesia. Yang pertama, kami akan membahas mengenai identitas artikel. Yang pertama, judul artikel. Judul artikel ini yaitu Struktur Frasa pada Bungkus Makanan Berbahasa Indonesia. Penulisnya yaitu Ermawati S. dari Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia. Tahun publikasi tahun 2019. Jurnal publikasi yaitu Geram atau Gerakan Aktif Menulis, volume 7 nomor 1 Juni 2019. Artikel ini membahas struktur frasa yang digunakan pada bungkus makanan berbahasa Indonesia. Penelitian dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis struktur frasa yang terdapat pada nama atau tulisan dalam kemasan makanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur yang paling dominan digunakan adalah yang pertama, frasa nomina atau VFN seperti biskuit kelapa, sambal hijau, dan kacang goreng. Yang kedua, selain itu ditemukan pula frasa verba atau FV seperti serbut durian. Nomor 3, frasa numerilia atau FNOM seperti dua kelinci dan dua belibis. 4, frasa adjektifal seperti setia kawan. Kemudian tujuan dari artikel ini yaitu untuk mengetahui, mengidentifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan struktur frasa yang digunakan pada bungkus makanan berbahasa Indonesia. Yang kedua, fokus penelitiannya yaitu hanya pada kemasan makanan yang menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan kemasan yang menggunakan bahasa asing tidak dijadikan objek penelitian. Kemudian metode penelitian. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi atau konten analisis. Kemudian data diperoleh melalui teknik dokumentasi dengan mengumpulkan gambar bungkus makanan dari internet, kemudian dianalisis menggunakan teknik catat. Sumber data hanya berasal dari bungkus makanan yang menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian, kita akan beranjak membahas mengenai ringkasan hasil penelitiannya. Yang pertama itu, data 1 itu membahas mengenai bungkus biskuit Roma kelapa. Objek yang dianalisis adalah biskuit kelapa yang diidentifikasi sebagai frasa nomina dengan struktur N1 plus N2. Unsur pusat frasa adalah biskuit, sedangkan kelapa berfungsi sebagai atribut yang memberikan penjelasan terhadap jenis biskuit. Pola ini menunjukkan bahwa frasa dibentuk oleh dua nomina dengan hubungan inti atribut. Kemudian data kedua yaitu sambal hijau. Objek sambal hijau termasuk frasa nominal atau FN dengan struktur nominal plus adjektif. Kata sambal menjadi unsur pusat, sementara hijau berfungsi sebagai atribut yang menerangkan karakteristik atau warna sambal. Pola tersebut memperlihatkan bahwa nomina dapat diperjelas melalui atribut berupa adjektiva. Kemudian data ketiga yaitu teri kacang. Frasa teri kacang diklasifikasikan sebagai frasa nomina atau FN yang memiliki struktur nomina 1 plus nomina 2 atau N1 plus N2. Unsur pusatnya adalah teri, sedangkan kacang menjadi atribut yang menjelaskan jenis atau variasi produk. Analisis ini menunjukkan bahwa penggunaan dua nomina untuk membentuk makna yang lebih spesifik. Kemudian, data keempat yaitu mie goreng Indomie instan. Objek mie goreng merupakan frasa nomina atau FN dengan pola N plus V. Kata mie berfungsi sebagai unsur pusat, sedangkan goreng menjadi atribut yang menjelaskan proses atau cara pengolahan produk. Struktur ini memperlihatkan bahwa verba dapat berfungsi sebagai penjelas dalam frasa nomina. Selanjutnya adalah data 5. Pada bungkus dodol Betawi, yaitu frasa dodol Betawi termasuk frasa nomina FN dengan struktur N1 plus N2.
Unsur pusatnya adalah dodol, sedangkan Betawi berfungsi sebagai atribut yang menunjukkan asal atau identitas produk. Pola ini menegaskan penggunaan nomina kedua sebagai penanda kekhasan suatu makanan. Kemudian selanjutnya bungkus pada jagung bakar. Objek jagung bakar dikategorikan sebagai prasa nomina Fn yang tersusun atas pola N plus V. Kata jagung menjadi unsur pusat, sementara bakar berfungsi sebagai atribut yang menerangkan metode pengolahan makanan. Struktur tersebut menunjukkan hubungan antara nama benda dan proses yang melekat pada produk. Kemudian data ketujuh pada bungkus kacang pukul. Prasa kacang pukul merupakan prasa nominal Fn dengan struktur N plus V. Unsur pusatnya adalah kacang, sedangkan pukul menjadi atribut yang membedakan jenis atau karakteristik produk. Analisis ini memperhatikan bahwa atribut berupa verba dapat memberikan identitas khusus pada nomina. Kemudian pada data ke-8 pada bungkus mie instan mie sedap. Objek mie sedap diidentifikasi sebagai prasa nomina Fn dengan pola N plus ADJ. Kata mie berperan sebagai unsur pusat, sementara sedap menjadi atribut yang memberikan sifat atau citra produk. Pola ini menunjukkan bahwa adjektiva digunakan untuk memperkuat daya tarik dan karakter makanan. Kemudian data ke-9 pada kacang garing. Prasa kacang garing termasuk prasa nomina Fn yang memiliki struktur N plus ADJ. Unsur pusatnya adalah kacang, sedangkan garing berfungsi sebagai atribut yang menjelaskan tekstur produk. Dengan demikian, pola ini memperlihatkan penggunaan adjektiva untuk mengabarkan kualitas makanan secara lebih spesifik. Selanjutnya, data ke-10 pada bungkus setia kawan. Objek setia kawan diklasifikasikan sebagai prasa adjektiva FADJ dengan struktur ADJ plus N. Kata setia menjadi unsur pusat, sedangkan kawan berfungsi sebagai atribut yang melengkapi makna prasa. Analisis ini menunjukkan pola yang berbeda dari dominasi prasa nominal karena inti prasa berupa adjektiva. Selanjutnya, data 11, yaitu serbu durian. Prasa serbu durian termasuk prasa verba FV dengan struktur V plus N. Unsur pusatnya adalah serbu, sedangkan durian menjadi atribut yang melengkapi makanan verba tersebut. Pola ini menunjukkan bahwa inti prasa berupa verba yang diikuti nomina sebagai penjelas sasaran atau objek. Baik, selanjutnya analisis kritis artikel. Yang pertama ada kekuatan artikel. Dalam kekuatan artikel ada yang pertama metodologi sesuai dengan tujuan penelitian. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis isi untuk mengidentifikasi struktur frasa pada bungkus makanan berbahasa Indonesia. Metode ini sudah sesuai dengan tujuan penelitian karena data yang dianalisis berupa kata dan frasa. Melalui metode tersebut, penulis dapat mendeskripsikan dan mengelompokkan jenis-jenis frasa yang ditemukan secara sistematis dan mudah dipahami. Yang kedua, dasar teori yang relevan dan mendukung. Artikel menggunakan teori sintaksis dari beberapa ahli bahasa seperti Sulistyowati, Chair, Blomfeld, Verhaar, dan Ramlan. Penggunaan berbagai sumber teori membuat penelitian memiliki landasan ilmiah yang kuat. Teori-teori tersebut membantu penulis dalam menentukan kategori frasa seperti frasa nominal, verba, adjektiva, dan numeralia, sehingga hasil analisis lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, penyajian data jelas dan mudah dipahami. Penulis menyajikan data berupa contoh nyata yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti biskuit kelapa, sambal hijau, 2 kelinci, dan serbu durian. Setiap data dianalisis berdasarkan unsur pusat dan atributnya. Penyajian yang rinci ini membantu pembaca memahami penerapan teori sintaksis secara langsung pada objek penelitian. Yang kedua, lalu selanjutnya ada kelemahan artikel. Dalam kelemahan artikel, yang pertama, jumlah data yang digunakan relatif terbatas.
penelitian hanya menggunakan sekitar 20 data bungkus makanan berbahasa Indonesia. Jumlah tersebut cukup untuk memberikan gambaran awal, tetapi masih kurang untuk mewakili seluruh variasi nama produk makanan yang beredar di Indonesia. Dengan data yang lebih banyak, hasil penelitian kemungkinan akan lebih beragam dan komprehensif. Yang kedua, proses pengumpulan data kurang dijelaskan secara detail. Penulis menyebutkan bahwa data diperoleh melalui internet dengan teknik dokumentasi dan pencatatan. Namun, artikel tidak menjelaskan secara rinci sumber data, kriteria pemilihan sampel, maupun alasan pemilihan bungkus makanan tertentu. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai representativitas dan keabsahan data yang digunakan. Yang ketiga, analisis masih bersifat deskriptif. Penelitian lebih banyak berfokus pada pengelompokan dan klasifikasi jenis frasa yang ditemukan. Pembahasan belum sampai pada alasan penggunaan struktur frasa tertentu atau fungsi bahasa dalam menarik perhatian konsumen. Akibatnya, analisis yang diberikan masih tergolong sederhana dan kurang mendalam. Yang keempat, tidak membahas validitas bahasa data. Artikel tidak menjelaskan adanya proses validasi data, seperti triangulasi atau pengecekan ulang hasil analisis. Padahal validitas data merupakan aspek penting dalam penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya ada kebaruan atau novelty penelitian. Dalam novelty yang pertama ada objek penelitian unik dan menarik. Salah satu keunggulan artikel ini terletak pada pemilihan objek kajian, yaitu struktur frasa pada bungkus makanan berbahasa Indonesia. Objek tersebut jarang digunakan dalam penelitian sintaksis karena penelitian bahasa umumnya berfokus pada karya sastra, media massa, atau percakapan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan sudut pandang baru dalam kajian linguistik. Yang kedua, kebaruan terbatas pada objek kajian. Meskipun objek penelitiannya tergolong unik, teori dan metode yang digunakan masih merupakan teori sintaksis yang sudah umum digunakan dalam penelitian sebelumnya. Artikel ini tidak menawarkan pendekatan, metode, atau konsep baru dalam kajian sintaksis. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini lebih terletak pada objek yang diteliti daripada pengembangan teori atau metodologi. Kesimpulan dari analisis artikel pada artikel ini, secara keseluruhan, artikel ini berhasil mencapai tujuannya dalam mengidentifikasi dan menganalisis struktur frasa pada bungkus makanan berbahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa nominal merupakan struktur yang paling dominan digunakan dibandingkan jenis frasa lainnya. Artikel ini memiliki kelebihan pada penggunaan teori yang relevan, metode yang sesuai, serta penyajian data yang jelas dan mudah dipahami. Namun, penelitian masih memiliki keterbatasan karena jumlah data yang digunakan relatif sedikit dan analisisnya masih bersifat deskriptif. Meskipun demikian, artikel ini memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam kajian sintaksis bahasa Indonesia dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas penggunaan bahasa Indonesia dalam kemasan produk atau media komunikasi lainnya. Demikian pemaparan materi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.